Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 Sekuritas Derivatif yang terdiri dari Mas Muhammad Fadli, kemudian saya Widi Anggita Putri, 3 Mbak Nur Anggita, 4 Mas Anugrah Firdaus. Kami akan sedikit membagikan terkait praktik analisis saham dan reksadana yang telah kami coba praktekkan melalui beberapa platform trading. Untuk yang pertama, kami mencoba untuk menganalisis saham BCA. Yang pertama itu BCA. Untuk profil Bank BCA sendiri adalah bank swasta terbesar di Indonesia dengan nilai aset sebesar 1.314,7 triliun dan modal intinya 221 triliun per 2022. Kemudian bank ini sudah lama, berdiri sejak tahun 1957, dan saham PT Bank BCA ini sudah dicatat diperdagangkan pada BEI pertama kali, yaitu tanggal 31 Mei 2000 dengan kode BBCA. Sejak saat itu, Bank BCA ini sangat berkembang pesat, dan pada tahun 2022, Bank BCA ini telah melayani 30 juta rekening nasabah, serta memproses 60 juta transaksi setiap harinya, dengan didukung 1.242 kantor cabang. Selanjutnya, yaitu analisis fundamental untuk Bank BCA ini. Analisis fundamental dilakukan dengan menganalisis kinerja perusahaan, kinerja industri, ekonomi makro, sentimen pasar, dan faktor-faktor lainnya yang perlu diketahui untuk memprediksi pergerakan harga produk investasi di masa yang akan datang. Nah, untuk analisis fundamental ini biasanya kita menggunakan datanya based on laporan keuangan atau laporan tahunan dari perusahaan, dalam hal ini Bank BCA. Yang pertama, untuk tier sahamnya, Bank BCA ini termasuk blue chip, first liner, dengan kapitalisasi pasar sebesar 1.077 triliun. Kemudian untuk net profit, perusahaan memperoleh laba positif dalam 5 tahun terakhir, di mana net profit 2022 sebesar 40,7 triliun. Kemudian untuk EPS-nya, earning per share, ini juga positif dengan EPS terakhir di 2022 sebesar 334. Sedangkan untuk debt to equity ratio, DER-nya sendiri dalam batas wajar emiten perbankan, yaitu di angka 4,94. Untuk current ratio-nya sendiri, aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Jadi juga termasuk bagus. Kemudian untuk net profit margin, profitabilitasnya baik dengan net profit marginnya 56,37%. Selanjutnya untuk ROE-nya, return on equity-nya, ini juga bagus dengan RO-nya 18,42%, sedangkan untuk return on asset-nya, aset yang dimiliki perusahaan ini mampu menghasilkan laba dengan ROA sebesar 3,1%. Untuk selanjutnya, yaitu analisis teknikal. Jadi untuk analisis teknikal BBCA ini, dia dalam 1 tahun mengalami kenaikan sahamnya, harga sahamnya, yaitu dia positif di angka 12,78%. Namun kalau misalkan kita lihat di kesehariannya, memang dia naik turun dengan return positif dalam jangka waktu 5 hari, dari tanggal 6 Februari sampai dengan 10 Februari. Untuk transaksi pembelian saham BBCA ini sendiri,
Ini kemarin membeli pada saat awal tahun, itu alasannya karena pada awal tahun kemarin saham BCA ini sendiri mengalami penurunan sehingga merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham BCA ini sendiri. Selanjutnya, untuk transaksinya kemarin melalui aplikasi iPod Indo Premier. Jadi waktu itu transaksi sahamnya dibeli pada saat 2 Januari 2023 dengan harga 8.550 untuk satu lot. Kemudian kami jual pada 10 Februari 2022, sekitar 1 bulan setelah pembelian, itu mengalami keuntungan sebesar 20.000 karena harga saat penjualan di 10 Februari itu sebesar 8.750. Jadi keuntungan yang diperoleh itu sebesar 2,34% dalam 1 bulan. Untuk perhitungannya ini belum termasuk biaya-biayanya. Baik, selanjutnya saham yang kami beli itu saham Krakatau Steel atau dengan kode KRAS. Profil singkat terkait dengan Krakatau Steel merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan yang beroperasi di Cilegon ini mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan proyek baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional. Ketika dibentuk pada 20 Mei 1962, perusahaan ini dulunya bernama Cilegon Steel Mill. Ini resmi berdiri dengan kerjasama dengan Uni Soviet. Namun terjadi gejolak politik yang menyebabkan pabrik sempat terhenti. Barulah pada 31 Agustus 1970 resmi berdiri Krakatau Steel. PT Krakatau Steel Persero meluncurkan IPO pada 10 November 2010. Sejak saat itu, saham perseroan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nama KRAS. Saya pernah melihat kinerja keuangan sebelum dan sesudah IPO. Setelah IPO, kinerja keuangan Krakatau Steel itu cenderung menurun karena harga jual baja yang sangat turun. Ini dikarenakan banjirnya plat baja dari Cina yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produksi Krakatau Steel. Kemudian selanjutnya terkait analisis fundamental KRAS. Tier saham tier 2 dengan market capital menengah di atas 1 triliun. Net profit-nya itu bagus, perusahaan mencetak laba positif dalam 3 tahun terakhir. Kemudian terkait earning per share, perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya debt to equity ratio ini kurang baik karena rasio hutang lebih dari 1, 5,49 kali modal. Terkait current ratio, aset lancar lebih kecil dibanding liabilitas jangka pendek. Ini kurang baik. Terkait net profit margin, ini juga kurang baik karena kurang dari 10% atau tepatnya 4,27%. Terkait return on equity, profitabilitas baik dengan ROE lebih dari 15%, atau tepatnya sebesar 18,49%. Terkait return on asset, ini aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba dengan ROA 2,87%. Selanjutnya terkait analisis teknikal KRAS. Ini dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu negatif 19,69%. Ini kurang baik ya. Terus dalam 5 hari terakhir, ini dari 6 Februari sampai dengan 10 Februari 2023, itu juga mengalami penurunan 3,73%.
Nah, selanjutnya ini saham yang kami beli, ini pembelian di 22 September 2022 dengan harga 424. Kita beli 5 lot senilai 212.000. Kemudian dijual di 30 September 2022 dengan harga 392. Kita jual 5 lot juga, ini 196.000. Jadi ada kerugian sebesar 16.000, belum termasuk biaya-biaya. Sekuritas yang kami gunakan untuk pembelian keras ini menggunakan Ajaib, PT Ajaib Sekuritas Asia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kebetulan kami mengambil untuk saham brand. Untuk profil singkatnya, untuk profil dari saham brand ini, untuk PT Smart Brand Telkom Tbk merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Untuk tahun 2015 ini Smart Brand berinovasi dengan pertama kalinya meluncurkan untuk layanan 4G LTE di Indonesia. Dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan voice over LTE secara komersial. Selanjutnya, pada tahun 2017, untuk Smartfren ini mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan operator 4G terdepan melalui migrasi pelayanan CDMA menjadi pelanggan 4G. Sehingga perseroan saat ini merupakan satu-satunya operator yang beroperasi di jaringan 4G sepenuhnya. Dengan wilayah cakupan jaringan yang luas melalui sekitar 15.000 BTS 4G yang tersebar di 200 kota di Indonesia. Smartfren sendiri telah didaulat menjadi official telco partner untuk brand-brand smartphone global ternama. Smartfren juga menawarkan beragam produk serta layanan data dan suara untuk solusi bisnis dan layanan digital juga. Selanjutnya untuk Smartfren merupakan salah satu unit dari kelompok usaha Sinarmas. Selanjutnya untuk analisis fundamental trend untuk tier saham tier 22 dengan market ketika menengah di atas 1 triliun. Untuk net profit, perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Dan untuk earning per share, perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Untuk debt to equity ratio, ini hutangnya lebih dari 1. Artinya ini kalau dari datanya itu dua kali lipat dari hampir lebih dari 2 kali lipat dari modal. Untuk current ratio di sini aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek. Sedangkan untuk net profit margin, profitabilitas baik NPM lebih dari 10%. Yaitu untuk datanya sendiri di laporan keuangan yaitu sekitar 20%. Untuk return on equity di sini profitabilitas kurang baik karena ROE ini kurang dari 15%. Untuk datanya sendiri di antara rasio 14,89%. Untuk return on asset yang dimiliki perusahaan sendiri mampu menghasilkan laba dengan ROA 4,83%. Selanjutnya untuk analisis teknikal Smartfren ini sendiri untuk jangka waktu 1 tahun yaitu dari range Februari 2022 hingga 2023 itu menunjukkan tren untuk return negatif. Ya memang kalau kita lihat dari ini memang fluktuatif setiap bulan. Namun dari awal Februari hingga akhir Februari itu menunjukkan return negatif yaitu sebesar minus 15,85%. Selanjutnya untuk jangka waktu 5 hari terakhir yaitu range tanggal 10 Februari hingga 14 Februari 2023 itu mengalami return negatif yaitu sebesar 1,43%. Adapun untuk transaksi saham Fren ini kami menggunakan untuk aplikasi atau dari apps Ajaib.
yaitu di mana kami melakukan pembelian di tanggal 13 Februari. Kami mencoba untuk 15 slot. 15 slot ini 15 slot dengan harga 68. Selanjutnya ini kami coba jual kembali. Memang pada saat transaksi itu memang sempat mengalami kenaikan penurunan. Namun kenaikan penurunan ini sepanjang dari tanggal 13 hingga 14 ini tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk melakukan penjualan di tanggal 14 Februari dengan harga yang sama. Dengan juga yang kami jual yaitu 15 slot juga. Sehingga nilai transaksinya juga sama. Sehingga untung dan rugi itu 0 rupiah. Dan ini tentunya perhitungannya belum termasuk biaya-biaya seperti biaya BNN maupun biaya lainnya. Ya, selanjutnya adalah analisis reksadana, yaitu reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Reksadana ini merupakan investasi berupa portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi secara ringkas, reksadana ini memiliki 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, kebetulan reksadana Sukor Invest Asset Manager, reksadana Sukor Invest Syariah Money Market ini termasuk dalam reksadana pasar uang, yaitu reksadana dengan tujuan untuk menjaga likuiditas dengan risiko yang paling rendah. Nah, reksadana ini cocok untuk investor dengan profil risiko konservatif. Nah, untuk profil reksadananya sendiri, yaitu reksadana ini dikelola oleh Sukor Invest Asset Management yang berdiri sejak tahun 1997. Berizin dan diawasi oleh OJK berdasarkan izin dari Bapepam LK nomor Kep 01-PM-MI-1999 tertanggal 1 Juni 1999 dan mengelola sejumlah reksadana yang memenangkan banyak penghargaan di dalam dan di luar negeri. Nah, sepanjang tahun 2022 sendiri, Sukor Invest Asset Management telah menerima berbagai penghargaan, yaitu sebagai Asset Management Company of the Year Indonesia 2022 dari The Asset AAA. Nah, kemudian Sustainable Investing Award 2022 dan Asset Management Company of the Year Southeast Asia and Asset Management Company of the Year Indonesia dari Global Banking and Finance Award 2022. Nah, kemudian didukung juga dengan tim yang berpengalaman, kinerja reksadana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh dengan pesat. Per akhir Desember 2022, Sukor Invest Asset Management membuka dana kelolaan lebih dari 37,04 triliun rupiah. Nah, sedangkan alokasi efeknya sendiri itu ada di 10 efek, di mana 9 efeknya merupakan sukuk dan 1 efek merupakan deposito syariah. Nah, selanjutnya, ini adalah analisis teknikal dari reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Untuk returnnya sendiri, SSMMF ini menunjukkan imbal hasil yang positif dalam setahun, yaitu sekitar 3,83%, seperti di tabel yang atas. Kemudian untuk nilai aktiva bersih, itu juga menunjukkan kenaikan dari awal peluncuran, yaitu awal peluncuran adalah Rp1.000. Nah, dalam rentan 3,5 tahun menjadi Rp1.223,38. Selanjutnya, nah ini merupakan transaksi pembelian reksadana SSMMF. Nah, yang pertama itu kami membeli reksadana melalui platform Bareksa. Nah, yang pertama kita harus membuat akunnya dulu dengan melengkapi data diri yang diperlukan. Selanjutnya, memilih jenis reksadana yang diinginkan. Yang tadi kan Sukor Invest Syariah Money Market. Kemudian kita pilih produk tersebut dan memilih nilai nominal. Dengan nilai nominal paling sedikit 100.000. Nah, selanjutnya memilih metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini cukup beragam kalau di aplikasi Bareksa, bisa dari e-wallet seperti OVO hingga bisa transfer bank.
Nah, selanjutnya kita perlu menunggu konfirmasi pembelian yang biasanya 1 kali 24 jam. Kemudian selanjutnya, ya ini merupakan transaksi reksadana yang sudah dilakukan. Yang pertama ini pembelian. Nah, pembelian ini kami lakukan dalam 5 kali pembelian dalam nominal yang berbeda-beda dengan total 10 juta rupiah di rentang waktu Februari sampai dengan Desember 2021 dengan jumlah unit sebanyak 8.377,1 unit. Nah, untuk penjualan dilakukan di bulan Maret 2022 dengan jumlah unit 8.377,1 unit dengan nilai penjualan Rp10.364.735. Nah, di sini dapat dilihat keuntungannya sebesar Rp364.735 atau sebesar 3,64%, yaitu sekitar imbal hasil yang disajikan oleh SSMMF dalam laporannya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kami mohon maaf.